Kehidupan keluarga Bambang Triatmodjo tampaknya memang tidak pernah sepi dari perhatian publik. Bagaimana tidak, selama ini hidup Bambang Triatmodjo dan istrinya Mayang Sari selalu dihujani dengan kemewahan. Namun belakangan ini Bambang Triatmodjo membawa berita mengejutkan dengan menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pencekalannya ke luar negeri. Bambang Triatmodjo menggugat Sri Mulyani karena keberatan dengan perpanjangan pencegahan ke luar negeri dari Kementerian Keuangan. Pencekalan putra Presiden kedua RI Soeharto tersebut karena kapasitasnya sebagai Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games ke-19 tahun 1997. Seperti dilansir liputan6.com, Kementerian Keuangan memastikan penagihan hutang kepada Bambang Triatmodjo akan terus dilakukan. Hal ini menyusul gugatan Bambang ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait sengketa piutang negara ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara. Bambang disebut memiliki andil dalam pengurusan piutang negara. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, beberapa waktu lalu mengatakan keputusan pengadilan itu membuat pencegahan terhadap Bambang Triatmodjo sah secara hukum. Kala Soeharto, ayah dari Bambang Triatmodjo menjabat presiden, ia menggelontorkan uang 35 miliar rupiah untuk konsorsium lewat jalur bantuan presiden. Nilai hutang yang harus dibayar menurut data Kementerian Keuangan adalah sebesar 50 miliar rupiah. Dilansir detik.com, pengacara Bambang Triatmodjo, Prisma Wardana Sasmita mengatakan, sebenarnya nilai hutang awal yang membelit kliennya tersebut sebesar 35 miliar rupiah. Angka 50 miliar rupiah tersebut, lanjut dia, merupakan nilai pokok hutang ditambah dengan akumulasi bunga sebesar 5% per tahun. Bunga 5% setahun yang sebenarnya itu talangan yang disebut sebagai hutang hingga selesai dilakukan audit keuangan. Namun yaitu unsur politiknya dibawa-bawa. Apalagi tanpa diduga Presiden Soeharto lengser di 1998, ucap Prisma. Lanjut Prisma, kliennya merasa bukan penanggung jawab PT Tata Insani Mukti, maka ia keberatan bila harus menanggung tagihan tersebut. Menurut Prisma, yang bertanggung jawab atas keuangan dana yang ditagih adalah PT Tata Insani Mukti. Sehingga Bambang kaget kok malah dicekal. Yang menjadi subjek KMP itu adalah PT Tata Insani Mukti. Ini yang keliru dipahami. Konsorsium secara perdata bukan subjek hukum sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Jadi yang dimintai pertanggungjawabannya itu ya PT sebagai subjek hukumnya. Jelas Prisma. Lantas, kenapa Bambang Triatmodjo belum bayar hutangnya? Padahal sederet gurita bisnis Bambang Triatmodjo yang disebut tak bakal habis sampai 7 turunan. Mengutip yang dilansir grid.id yang disadur dari surya.co.id, suami dari Mayang Sari tersebut merupakan pendiri Bimantara Citra yang saat ini berubah menjadi PT Global Mediacom Tbk. Tahun 1981, Bambang berkongsi dengan 4 kawannya, yakni Muhammad Tahril, Rosano Barat, Indra Rukmana, dan Peter F. Gonta untuk merintis Bimantara. Kemudian berkembang dengan sangat pesat selama periode rezim Orde Baru. Kelompok bisnis Bambang Triatmodjo
memiliki saham di 96 perusahaan. Di antara 96 anak perusahaan itu, masing-masing terbagi atas 35 buah subsidiary company. Lebih dari 50% modalnya berasal dari Bimantara. Lalu, 48 perusahaan lainnya dikategorikan sebagai affiliate company yang saham Bimantara di dalamnya kurang dari 50%. Sedang 13 sisanya terbilang other company yang saham Bimantara hanya sekitar 10-20%. Selama Presiden Soeharto berkuasa, bisnis Bimantara terus berkembang dan merambah cepat. Mulai dari perdagangan, broker asuransi, real estate, konstruksi, televisi swasta, perhotelan, transportasi, perkebunan, perikanan, industri otomotif, industri makanan, industri kimia, pariwisata, dan lainnya. Salah satu perusahaan milik keluarga Cendana itu tergabung dalam beberapa subholding dan Bimantara menjadi holding company. Bambang juga merambah ke bisnis bank dengan mendirikan Bank Andromeda. Saat itu jenis kegiatan usaha Bimantara antara lain adalah kimia dengan aset 666,7 miliar rupiah. Agrobisnis yang terdiri dari perusahaan kayu di Balikpapan dan Nestle sebesar 957,7 miliar rupiah. Berikutnya yakni perusahaan di bidang keuangan dan asuransi sebesar 105,7 miliar rupiah. Media dan komunikasi 382,6 miliar rupiah. Pertambangan dan energi 234,9 miliar rupiah. Farmasi 10 miliar rupiah. Real estate dan properti 881,8 miliar rupiah. Otomotif 148,6 miliar rupiah. Dan transportasi udara 120,2 miliar rupiah. Beberapa perusahaan besar yang diketahui berada di bawah Bimantara Group antara lain Stasiun Televisi RCTI, Plaza Indonesia, Asriland, Indonesia Air Transport, dan Chandra Asri. Bisnis lainnya, Bambang Triatmojo juga mendirikan induk usaha lain, PT Bumi Kusuma Prima. Beberapa perusahaan Bimantara termasuk kelompok perusahaan ini antara lain PT Gelatindo Multigraha, produsen cangkang kapsul, PT 5 Satria Nirwana, keagenan Mercedes-Benz, dan PT Citra Auto Nusantara, Ford. Waduh, melihat sederet gurita bisnis Bambang Triatmojo yang dipaparkan di atas, tentu kita tidak yakin jika ia tidak mampu membayarnya. Kita tunggu saja akhir dari cerita ini. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.